Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi saya tentang manajemen konflik. Untuk saya sendiri, perkenalkan, nama saya Surya Abdi Pratama dan perkenalkan, nama saya Feby Oktaviana. Saya Anissa Oktaviska. Saya Zawati Husna Zaleri. Pengertian manajemen konflik adalah Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses mengekspresikan ketidakpuasan, ketidaksetujuan, atau harapan-harapan yang tidak terrealisasi. Manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Sedangkan menurut ahli Howard Ross, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. IT manajemen konflik. yang pertama adalah accommodating, yaitu mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat di dalam konflik. Yang kedua adalah avoiding, yaitu upaya untuk menghindarkan konflik agar tidak ada yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga adalah compromising, yaitu mendengarkan pihak yang terlibat di dalam konflik dan memutuskan jalan keluarnya agar tetap mementingkan kebersamaan. Yang keempat adalah collaborating, yaitu menyelesaikan konflik dengan cara bekerja sama dan memuaskan kepentingan semua pihak. Yang kelima adalah combating, yaitu mengarahkan pihak yang terlibat konflik dan memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Yang keenam adalah conglomeration, yaitu gabungan atau campuran atau kombinasi untuk menyelesaikan konflik dengan cara 5 tipe di atas. Strategi manajemen konflik. pertama yaitu pengenalan. Terlebih dahulu Anda harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi dan juga tahu keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. Dan tahap kedua yaitu diagnosa, yaitu kamu memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Cara ketiga bisa digunakan dengan menyepakati solusi. Menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah atau juga harus pihak penengah. Dan yang terakhir, yang keempat, pelaksanaan. Kesepakatan yang diambil sebagainya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih. Fungsi manajemen konflik. Baiklah, yang pertama, meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Kinerja karyawan sangat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Cara meningkatkannya yaitu yang pertama memberikan training, yang kedua memberikan reward, yang kedua mengembangkan kemampuan karyawan. Atasan langsung bertanggung jawab pada perkembangan karyawan karena atasan yang lebih tahu bagaimana cara kerjanya karyawan. Yang ketiga, melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Untuk menyelesaikan konflik pada tingkatan tersebut, selain memerlukan pendekatan tersendiri, juga memerlukan keterampilan manajerial yang efektif. Yang keempat, meningkatkan rasa saling menghormati. Kenali diri sendiri, pahami perbedaan, jalin persahabatan dengan orang yang berbeda, dan berpikir secara bijaksana. Dan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih telah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.